salah satu big match di half season akan bertanding. Mampukah Liquid benar-benar membuat RRQ tertunduk lemas? Ataukah RRQ akan bangkit setelah kekalahan mereka di Grand Final? So April Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Menurunkan Hazel di salah satu match yang terbilang big match. Pertemuan dari peringkat pertama dan peringkat kedua dari season kemarin. Dan full hero power Liquid. Mereka coba sesuatu yang berbeda. Rins kali ini hati-hati, tidak boleh memikirkan hanya dengan dirinya. Dan itu dia aku udah bilang, hati-hati. Dia nggak boleh hanya mikirin dirinya bisa melakukan poking. Dia harus mikirin gimana caranya dia kemakan. Dan terjadi, nggak nyampe sedetik saya ngomong hati-hati. Jangan sepelekan Cecilian yang memang di early game. Itu sekarang kita udah mulai harus concern terhadap hal tersebut. Kecil damage bukan berarti nggak ada ya. Yes. Ya, dengan basic command emblem sebetulnya tadi dan Tenacity yang memperkuat Rins masih nggak cukup. Masih nggak cukup ternyata dengan adanya bad impact yang di momen akhir didapatkan. Dan benar-benar di last hit momentumnya banget. Sehingga belum sempat untuk menggunakan flicker juga dari Rins. Dan masih safe untuk sekarang first blood untuk PLID. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Eterna, salah satu fans dari Liquid memang utama. Dan kita lihat di sini 5 casternya memiliki RRQ. Apakah 5 caster yang bertugas akan ditampar oleh kenyataan? Mari kita saksikan. Karena ngeliat dari patternnya sebenarnya gue agak khawatir di mid game. Yes. Siapa yang bakal pegang laning jauh? Dairon kah? Hazel kah? Oke, tapi kita lihat di depan sana langsung ada Favian dengan satu bakot shadow berjika seorang hidup. Tapi dengan second hammer yang sudah standby, dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Target utama untuk menuju ke arah purple. Untuk seorang Hazel harusnya menjadi concern utama mereka. Dan dia lepaskan turtle-nya. Itu udah wajar dan nggak masalah menurut saya. Udok setengah HP dan turtle akan disetup. Liquid kemarin pede. Oke, Liquid melakukan setup tapi Hazel dia melepaskan. Didorong! Retribusi turtle! Satu bomb point kill berhasil mendapatkan dari seorang Favian. Meanwhile dengan setup sobat tamannya powerful buff. Membuat seorang Hazel masih coba untuk mendapatkan satu bomb point kill kembali. Tapi nampaknya mundur adalah sebuah jawaban yang tepat. Tapi Riz tertampar oleh kenyataan. Yes, kill. Satu kali tamparan keras dengan bad impact untuk kedua kalinya menampar Rins. Ya. Belum di level 4 gak masalah Idok. Bermain dengan Secret Hammer dan Flicker tadi. Oh Aaron. One by one situation. One by one situation. Toy versus Iron Siki di arah bottom lane. Meanwhile, satu level lebih unggul dibandingkan seorang Iron Siki menjadi sebuah hal yang sangat menguntungkan seorang Toy. Nah ini untuk early gamenya benar-benar sangat hidup ya. Apalagi beberapa momentum tadi di area setup dari Turtle-nya. Kita melihat banyaknya trade yang tercipta. Dan Hazel yang mendapatkan battle retribution barusan. Favian pun menjadi korban otomatis membuat levelnya sedikit terhambat. Hazel yang masih belum ditumbangkan akan mendapatkan ruang yang jauh lebih bebas. Sekarang tinggal gimana caranya maintain Turtle barusan untuk di-convert menjadi sebuah keuntungan. Karena hanya dengan mendapatkan Turtle tanpa ganking dan juga point kill akan jadi kerugian. Ada Toy di depan sana. Tapi nampaknya Toy ini dengan adanya Hunter Strike dia nggak mau terlalu terburu-buru. Kalau mungkin tadi ada Sky Pisar itu menjadi jawaban point kill yang cukup penting. Tapi kayaknya di reset untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Dia harus mulai tata ulang lagi. Karena satu turtle itu sangat menentukan Hazel, bukan Hazel ya. Iya, karena nyari stuck juga sih sebenarnya. Karena Granger di awal emang identik dengan farming. Ya dijawab sebetulnya dengan Cecilian juga yang farming. Makanya gue bilang kayak pertempuran sesungguhnya ini ada di mid game. Ya, setuju. Mid game, karena mid to the late game. Ini kalau bisa aku lihat ya, power banget untuk ada di tangan RRQ sih. Dua-duanya punya damage juga. Iya. Tapi ya mungkin diuntungkan bagi Haskill secara individual ya. Dia mendapatkan 2 kill, 1 assist. Di early game, hero yang cenderung late game udah mendapatkan keuntungan ini akan sangat-sangat menjadi benefit untuk tim Liquid ID. Tata dan Sonata. Rhapsody mencoba untuk menutup jalan dan itu dia one by one situation. Intensitas tinggi di arah cold lane. Tidak menghentikan kedua pemain untuk bisa benar-benar bermain dengan agresif. Meanwhile pasukan dari tim Liquid ID sama-sama dengan purple buff yang sudah harus dia mendapatkan terlebih dahulu. Cuma Liquid kondisinya kali ini mereka juga harus siap dengan Iron Shiki. Bahkan Widdy standby di arah bottom lane untuk membuka boost menutup jalannya seorang Toy untuk bisa menuju ke arah turtle. Para pasukan dari tim Liquid ID
Setelah membuka jalan Rins, nggak boleh untuk ketiga kalinya dia tertampar bad impact yang mungkin dia rasa belum sakit. Hati-hati loh, 2 revitalize dari Liquid dan Tapi mulai lihat dibuka. depan sana Siren. Setengah darah bakal coba dibuka, menuju ke arah belakang. Rins kembali terperangkap tepat Zero Kill. Terbuka menutup ke arah Winnie. Tapi dengan tidak ada Zero Kill membuat suara pasukan dari tim Liquid tadi. Mereka nggak punya power menuju ke arah Sassel Idol. Terlalu sakit yang bisa diberikan. Retribution dengan 1 point. Dan saya mencoba for offensive. Hasil! One last hit. Dan turun kembali akhirnya tumbang. Hasil dipukul turun. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan keuntungan yang maksimal seketika. Dengan turtle yang didapatkan 2 kali. Tapi dia kehilangan purple buff. Ini menurunkan taringnya Hazel. Tertangkap tadi Unbreakable. Tahun dari Gatot Kaca Aran yang bisa menangkap posisi dari Hazel. Dari prioritas item ini mulai terasa sih. Memang tipikal farming bersekar Fury. Ini menjadi modal utama yang bagus. Critical damage. Dan tidak melupakan nanti tentu akan menuju kepada Hasbro agar game jadi lebih Aran, apakah akan ada Aran event dan implosion? Menuju ke arah Aran, dapatkan 1 point kill dan itu dia. Skyfisher yang menyala dari Toy. Udah mulai dicicil satu persatu. Dan di arah top lane, Dairon juga harus melepaskan di mana turret yang dia miliki nggak bisa dipertahankan kembali. Tapi pertukarannya bukan tanpa point kill. Itu menjadi satu pembanding yang berbeda. Iya, langsung ada curtain call juga ya. Defensif dia gunakan agar tidak bisa maju lebih jauh lagi. Dan Toy, dia paksa loh untuk mendapatkan turret di area bottom lane. Hampir menit 8. Dapat ini. Oh, beneran? Free? Oh, free? Dengan masih di protection. Masalahnya goldnya jadi melambung jauh. Dan lihat perbandingannya. 5.400 dengan 3.900 di tangan Iron Seeking. Itu pembanding yang jauh. Dan sekarang jangan sampai para pasukan tim Liquid membuat stack yang dimiliki dari Toy dengan thresholdnya makin lebih tinggi. Mereka harus cari cara untuk makan Toy sih. Mereka cari cara untuk saat ini. Mereka masih bisa bermain dengan front to back. Melihat Idok bakal menjadi distraction di depan sana. Apakah akan ada implosion? Berhasil mendapatkan 2 malam yang tidak terlalu sakit. Dan Winnie mundur ke arah belakang perpasukan dari tim Liquid ini. Mereka memilih untuk tiba kembali Aaron Siki. Seperangkap tanpa adanya Purify. Tapi lihat di mana Rex Regum Keon. Masih ada one battle situation antara Link dan juga Fabian. Oh, Rins. Ingat, dia nggak boleh terlalu bersemangat untuk mendapatkan point kill. Yes, kill. Di depan sana, walaupun dia belum sakit. Ini masih menjadi concern saya sih, Profesor. Yes, kill. Dia dapat 2 point kill di awal, Link. Ini menjadi petanda yang sebenarnya. Positif. Walaupun RRQ sedang unggul, ini tidak baik untuk RRQ. Iya, tapi permasalahannya adalah ketika mereka melanjutkan team fight tadi kan. Kayak tim Liquid udah cukup dengan mungkin satu hadiah ya adalah Idok. Tapi ketika dilanjutkan team fight-nya udah pasti bakal jadi rugi. Idok, target menuju ke arah Aran. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid berhasil melakukan distraction, tapi Iron ternyata nggak pulang. Ini cari farming juga sih mau nggak mau. Ya balik lagi ya, ini ada game fact juga. Debut Susin untuk MPL di season 15 setelah sebelumnya di ban 28 kali. Wow. 100% ban rate, ini baru pertama kali Susin lepas. Akhirnya pecah telur ya, Zuxin lepas. Karena tadi ketika Lim tanya, Zuxin ini ban atau Harita ban? Gue ngerasa kenapa gak dua-duanya aja, kedua-duanya power top. Tapi lihat di depan sana, mundur ke belakang dengan flicker defensive. Implosion dari Ito! Berhasil mendapatkan 2 point kill yang didapatkan oleh Saratoy. Lihat di arah belakang, posisinya sangat baik. Fabian jadi target utama dan Hansel menutup double kill dan one last man standing. Di tangan sosok seorang Yeskiel. Idok again and again. What a play from Idok. Hanya ada 1 Purify dari Iron Siki yang tadi belum ready sepertinya. Dan langsung memakan bagian depan. Jawaban yang pasti. RRQ mereka dapetin pasif best turret bahkan di bagian top lane. Kembali. Idok dengan I-nya Implosion yang on point banget. 4 target pun hilang seketika. Ini udah bukan keuntungan lagi sih. Ini udah benar-benar advantage yang berlimpah bagi RRQ. Mereka udah tinggal menuju ke objektif selanjutnya. Memakan TLID ketika mungkin nakal ingin mendapatkan objektif. Dan nanti mereka akan eksekusi dengan resource yang mereka miliki sekarang. Kembali lagi dengan adanya stiker ini bencana, tandanya RRQ sedang berada di atas angin. Dan Dairon di garis depan untuk sulit ditumbangkan dengan 303. Bahkan yang berdekatan dengan Dairon, sekalipun itu Aran, itu nggak bisa bertahan lama loh, Lim. Iya. Ini Atlet. udah cukup damage-nya. Karena dia udah si Halbert toy-nya, udah Skyfisher, jadi atlet. Sakit. Betul. Benar. Tapi anak kecil bilang jangan gitu. lupa ya, ini ada Sicilian juga. Berkaca dari game sebelumnya, Betul di match sebelumnya, Sicilian dengan power defense-nya nggak bisa dianggap remeh juga. Perbedaan gold mungkin menjadi satu hal yang pasti. Winnie. Kelihatan. Winnie. Kali ini lihat Glorious Patriot, Secret Hammer akan coba menutup ke arah Winnie. Bakal coba ditangkap begitu saja tanpa ada frontliner. Winnie.
Widih, no way! Gak ada Widih frontliner ketika Lord muncul. Ini menjadi petaka buruk untuk tim Liquid ID. Dan untungnya mereka masih memiliki pasif terhadap turret. Masih bisa di-force sebenarnya untuk sekarang. Tinggal gimana winning conditionnya bertahan dengan Yehezkiel yang memang belum ditumbangkan nih Lim. Yehezkiel target utama, tapi kalau misalnya Linknya sembarangan main masuk ke Yehezkiel tanpa ada concern, ini berbahaya. Dan ingat, perpasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk mempertahankan best turret mereka di dua lane yang berbeda. Damage yang terlalu sakit tidak bisa dibendung dan Widih kembali lagi ke lane off down untuk menjadi padat, tapi damage yang terlalu sakit. Skypicernya nyala! Sakit banget itu dia! Skypicer yang dimiliki oleh seorang Toy udah terlalu tinggi stake-nya. Dan gak bisa ditahan oleh Widih. Widih seketika harus hilang dan lenyap di telan bumi. Perpasukan dari tim Liquid ID. Mereka mencoba untuk mempertahankan tapi daerah masuk terlalu dalam. Menunjukkan serangan ada Sikis atau maut. Dan damage terlalu berat. Dan implosion! Oke! Hidup! Berhasil membuat perpasukan dari tim Liquid ID. Tersisa Fabian. One last man standing. Fabian gak akan bisa bertahan. Widih spawn. Tetapi lihat para pasukan dari tim Raksa Gupka mencoba untuk menutup game ini. Dengan Quest Shadow mundur ke belakang tidak bisa bertahan. Dan bahkan Widih hanya bisa wipe out Ararkyo. Attack the game one-sided game from Ararkyo. 11 menit waktu yang dibutuhkan oleh Ararkyo. Dominasi penumbakan 11.000 gold perbedaan dari game kali